Yasmin, kau sudah tahu suamimu telah menikah lagi? Kata siapa, Bu? Balasku pura-pura tak tahu saat Bu Rosa berbisik di telingaku. Bu Rosa adalah orang yang suka sekali bergosip. Terkadang aku sering menambahkan gelar di belakang namanya dengan sebutan ahli gosip. Tak ada satupun gosip yang bisa lewat dari cengkramannya. Dari ujung timur sampai barat di kampung ini, tak ada yang tak diketahuinya. Namun, sayang terkadang berita yang dibawanya belum tentu benar. Aku dengar sendiri dari mulut ibu mertuamu. Balasnya lagi dengan bola mata yang melotot seakan ingin mentransfer emosinya ke diriku. Oh ya? Terus kata ibu mertuaku perempuan itu siapa? Balasku sambil mengunyah cilok kesukaanku. Aku nggak ingat namanya. Loh, Bu Ros gimana sih? Baru dengar kok sudah lupa. Aku ingat sih, cuma namanya sulit buat disebutin. Lah, sulit gimana, Bu? Namanya pakai bahasa Belanda gitu. Ah, kamu apa-apaan sih malah bercanda. Aku ini serius loh. Lah, siapa yang bercanda, Bu? Aku kan nanya. Balasku yang masih memasukkan cilok ke dalam mulutku. Kamu kok bisa setenang ini sih, Yas? Gimana mau panik? Ibu aja ngasih info nggak jelas. Duh, sebentar deh, ibu ingat dulu. Kalau nggak salah, Liz. Aduh, Liz apa ya? Lisa Blackpink? Aduh, bukan. Kamu ini gimana sih? Ya sudah, ibu ingat-ingat dulu. Kalau sudah ingat, kasih tahu Yasmin ya, Bu. Balasku dengan wajah tersenyum. Usai berbincang dengan Ibu Rosa, aku berniat untuk pergi ke rumah ibu mertuaku. Walaupun tampak tenang seperti ini, namun aku juga sangat penasaran dengan siapa suamiku tengah bermain gila. Namun seperti biasanya, rumah itu tampak sunyi dan posisi pintu selalu terkunci rapat. Ah, sangat kentara ia sedang menghindariku. Percuma kalau mau ketok 1000 kali pun pintu itu tak akan terbuka untukku. Namun seperti keberuntungan sedang berpihak kepadaku, saat aku tiba di depan rumah ibu mertuaku, aku melihat Pak RT yang juga kini tengah berjalan ke arahku. Assalamualaikum Pak RT. Sapaku mencoba mencegat Pak RT agar beliau berhenti. Waalaikumsalam, Dek Yasmin. Mau kemana, Pak? Aku pura-pura basa-basi agar Pak RT sedikit lebih lama di depan rumah ibu mertuaku. Sekilas aku menangkap pergerakan dari kain gorden yang ada di jendela rumah ibu. Pasti sekarang beliau sedang mengintip karena penasaran tentang apa yang tengah aku bicarakan dengan Pak RT. Aku terus mencari topik pembicaraan agar Pak RT berada sedikit lebih lama di sini. Dengan segera, tanganku kemudian bergerak meraih sekantong sampah dedaunan kering yang terbungkus rapi dan belum dijemput mobil pengangkut sampah. Bergegas aku menentengnya dan tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak RT. Terima kasih untuk apa, Dek Yasmin? Pak RT sempat kebingungan dengan tingkahku. Terima kasih sudah menjadi kepala RT di sini, Pak. Balasku lagi yang membuat Pak RT tambah bingung. Sambil melambaikan tanganku, aku berharap Pak RT segera melanjutkan perjalanannya. Dengan menenteng sekantong daun kering itu, aku masuk ke halaman rumah ibu mertuaku. Namun, aku mengurungkan niatku untuk mengetuk pintu. Ah, rumah ini sepi. Sepertinya ibu tidak di rumah. Ya sudah, aku bawa saja amanat dari Pak RT. Aku sengaja mengencangkan suaraku agar terdengar sampai ke dalam rumah. Baru saja berbalik badan, terdengar suara pintu rumah yang dibuka dari dalam. Ada Nak Yasmin. Ibu, Yasmin kirain lagi keluar. Balasku tak lupa mencium takzim tangan beliau. Oh ya, itu apa, Nak? Dari Pak RT ya? Bagi dong sama ibu. Mata ibu tertuju pada kantong yang kini tengah berada di tanganku. Sudah kuduga ibu pasti mengira ini bantuan dari Pak RT. Makanya beliau dengan cepat membukakan pintu untukku.
Aku hampir saja kelepasan terkekeh karena tak bisa menahan tawaku. Ini sampai dedaunan kering, Bu. Tadi Yasmin izin Pak RT untuk membawanya pulang. Ibu mau? Wajah beliau langsung berubah saat mendengar ucapanku. Oh ya Bu, Mas Surya ada di dalam? Nggak ada, Yas. Kok nggak ada ya? Padahal tadi izin mau ke sini. Apa ibu tahu kemana Mas Surya? Ibu mertuaku sedikit gugup menjawab pertanyaanku karena sudah pasti beliau tahu di mana keberadaan suamiku saat ini. Kerja kali, Yas? Enggak kok Bu, hari ini Mas Surya libur. Balasku dengan raut wajah yang disedih-sedihkan. Tanpa menunggu dipersilakan, aku langsung menyerobot masuk ke dalam rumah ibu mertuaku. Aduh Bu, maaf Yasmin kebelet pipis. Yasmin pinjam toiletnya ya. Ucapku langsung melangkah masuk. Ibu mertuaku terlihat sangat panik melihat aku yang langsung menyelenong masuk ke dalam rumahnya tanpa izin. Tunggu Yasmin. Beliau mencoba menahanku namun percuma, aku sudah terlanjur melihat semuanya. Berbagai macam sisa undangan yang masih berserakan belum sempat dirapikan dan berbagai macam souvenir yang telah terukir rapi nama Mas Surya. Aku sedikit menyeka air mataku, kenapa mereka semua setega ini padaku? Ibu mertuaku kini tak dapat mengelak lagi. Sekarang ia harus menjelaskan padaku dengan terpaksa. Perempuan itu adalah teman lamanya Surya. Dia adalah seorang anak yatim piatu. Demi menjaga suami muda di dosa zina dan juga demi menolong gadis itu, ibu terpaksa menikahkan mereka. Aku menatap tajam souvenir gantungan kunci berbentuk hati itu. Surya dan Lisanti. Namanya seperti familiar bagiku, namun mendengar cerita dari ibu bahwa perempuan itu adalah sahabat masa kecilnya Mas Surya, sudah pasti aku tak mengenal orang itu. Kamu jangan khawatir, sampai kapanpun Surya tak akan menceraikan kamu. Dia melakukan ini hanya karena kasihan kepada gadis itu. Fatih tetap menjadi cucu kesayangan ibu, dan jatah bulananmu tak akan dikurangi hanya karena kehadirannya. Ibu mencoba menenangkanku. Namun kenapa tak ada seorang pun yang memberitahu Yasmin? Bukankah jika Mas Surya menikah lagi pun Yasmin berhak untuk tahu? Awalnya ibu sudah memerintahkan Surya untuk memberitahumu. Namun mungkin dia takut kamu marah. Bukankah kamu tahu dia sangat mencintaimu dan sangat takut jika kamu marah? Tidak Bu, Mas Surya tidak mencintai Yasmin. Jika ia mencintaiku, ia tak mungkin mengkhianatiku. 1001 cara telah dilakukan ibu mertuaku untuk membuatku percaya dan menerima dengan hati lapang. Namun beliau lupa, aku juga wanita sama seperti dirinya. Sebagaimana ia menceraikan suaminya dulu karena ketahuan selingkuh, harusnya ia juga mengerti perasaanku. Aku pikir setelah apa yang dirasakan keluarga ini, mereka tak akan tega melakukannya padaku. Tapi aku salah. Manusia itu sikapnya berubah-ubah. Salahku terlalu percaya kepada Mas Surya dan ibu mertuaku.